Menjelang bulan suci Ramadan, warga di berbagai wilayah mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Tak hanya minyak goreng, kenaikan harga terjadi pada hampir semua komoditas harian yang dibutuhkan warga. Di Semarang, Jawa Tengah, hampir seluruh sembako mengalami kenaikan harga. Warga dan pedagang mengeluhkan juga stok yang semakin berkurang. Misalnya telur yang biasanya dijual kisaran Rp20.000 per kilogram, kini menjadi Rp25.000 per kilogram. Untuk minyak goreng kemasan kini dijual Rp25.000 per liter. Sedangkan minyak goreng curah sudah sebulan terakhir pasokannya kosong. 4 hari jelang Ramadan, harga sayuran dan daging sapi di Pasar Kosambi, Bandung relatif stabil. Harga daging sapi kini masih dijual Rp140.000 per kilogram. Pedagang daging mengaku justru kesulitan menaikkan harga dikarenakan sepinya pembeli. Belum naikin kalau di pasar belum sendiri ya. dinaikin. Kenapa Bu alasannya? Nggak tahu, pada belanja tuh pada nggak mau. Nggak mau. Jadi susah ngejualnya. Di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, harga minyak goreng kemasan yang dijual di pasaran sudah menembus angka Rp25.000 per liternya. Sementara itu, minyak goreng curah pun sudah semakin sulit didapatkan. Saat mengetahui ada stok, warga langsung menyerbu agen minyak curah di salah satu agen di Jalan Jogjawates, Kedung Sari. Minyak goreng curah dijual seharga Rp14.000 per liter. Pembelian warga pun dibatasi, maksimal sebanyak 36 liter per orang. Di pasar tradisional Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, stok gula di pasaran mulai menipis. Para pedagang mengaku kesulitan mendapatkan stok gula kemasan sejak 1 pekan terakhir. Meskipun demikian, harga jual gula pasir masih stabil di angka Rp14.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi di pasar tradisional sentral Kota Gorontalo. Ayam potong dijual dengan harga Rp65.000 per ekor. Pedagang menyebut naiknya harga ayam potong membuat pedagang terpaksa membatasi pembelian stok. Sekarang posisi 65 yang besar. Dulunya berapa? Cuma 60. Kenaikan harga dan kelangkaan sejumlah bahan pokok ini berbanding terbalik dengan data Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Dalam rilisnya, Bappenas menyebut bahwa ketersediaan sejumlah bahan pangan pokok surplus sejak Januari hingga Mei mendatang. Stok beras aman dengan jumlah 8,75 juta ton, bawang putih surplus 104.966 ton, stok daging sapi 31.153 ton, gula sebanyak 544.250 ton, dan minyak goreng sebanyak 663.491 ton. Sengkarut masalah kenaikan harga sembako khususnya jelang Hari Raya dan bulan Ramadan bukan kali ini saja terjadi. Tapi apakah ini akan selalu terjadi dan memberatkan masyarakat? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, mengapa sengkarut kenaikan harga dan ketersediaan stok bahan pangan pokok selalu dikeluhkan khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri dan bulan Ramadan. Bahkan saat pemerintah mengklaim stok aman hingga surplus sampai Mei nanti. Kita bahas bersama dengan Deddy Sitorus, anggota Komisi 6 DPR fraksi PDI Perjuangan, dan juga ada Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Tulus Abadi. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Ya, malam Mbak Priska, malam pemirsa semua, Pak Tulus. Malam, saya ke Pak Tulus dulu. Ini kan kalau kita lihat jelang Ramadan pasti harga-harga naik. Sementara pemerintah bilang stoknya aman kok gitu, tapi dikeluhkan di pasaran kurang stoknya. Gimana nih Pak Tulus? Pak Tulus, belum terdengar suaranya? Ya, halo. Nah, Selamat ini sudah malam. terdengar sekarang. Silakan Pak Tulus. Ya, saya kira memang kalau kita bicara harga itu bukan hanya stok saja, tapi juga menyangkut distribusi seperti apa. Ya, jadi ketika stoknya cukup tapi distribusinya terkendala atau ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mendistorsi pasar, itu akan juga menjadi masalah terhadap satu harga komoditas di pasaran. Tetapi memang pada konteks ini harus kita lihat supply dan demand. Ya, ketika demand sangat tinggi menjelang Ramadan misalnya, itu hukum pasar akan terjadi di mana ada kenaikan sesuai dengan hukum pasar, supply dan demand itu. Yang terpenting sebenarnya adalah jangan sampai kenaikan itu melebihi batas rasional dari hukum ekonomi supply dan demand itu. Misalnya apakah lebih dari 10% misalnya ya. Artinya kalau batas rasionalnya melewati batas yang rasional, itu ada satu masalah, bukan soal supply dan demand saja, tapi mungkin ada gangguan distribusi, mungkin ada pihak-pihak yang menimbun atau
kondisi-kondisi lainnya. Yang penting bagi pemerintah adalah bagaimana menjaga stabilitas itu dengan kenaikan yang wajar dan kemudian tidak mengganggu affordabilitas masyarakat ya. Karena yang terpenting bagi konsumen adalah ketersediaan komoditas itu ada ya, jangan sampai komoditas tidak ada, dan kedua affordabilitas ya, artinya harga terjangkau dari masyarakat seluruh lapisan, utamanya masyarakat menengah bawah, sehingga tidak mengganggu beli dan tidak mengganggu kebutuhan pangan, kebutuhan dasar bagi masyarakat itu sendiri. Pak Tulus melihatnya sekarang kenaikannya masih ada di batas rasional atau tidak? Ya, memang tergantung komoditinya ya. Ada komoditi yang memang masih rasional, ada komoditi yang memang laten ya, seperti tadi minyak goreng itu saya kira masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Ini saya kira nanti Pak Sitorus terus mendesak agar masalah minyak goreng bisa diselesaikan dari sisi hulu dan hilir. Ya. Kemudian masalah daging sapi, ini juga ada masalah yang cukup complicated, di mana daging sapi ini kita memang sedang mengalami kekurangan pasokan impor dari Australia ya, karena Australia sedang ada masalah besar terkait dengan masalah pertumbuhan yang turun, sehingga dia mengurangi ekspor sapi bakalan ke Indonesia, sehingga pasokan di Indonesia menjadi turun dan hanya 40%. Nah, sebenarnya untuk menstabilisasi ya pemerintah harus mencari pasokan daging lain dari negara lain sehingga bisa distabilisasi harganya. Nah, itu yang saya kira menjadi persoalan. Untuk dua komoditas tadi, minyak goreng dan juga daging sapi yang masih bermasalah dari LKI, gimana Pak Deddy? Iya, saya kira gini, kita tahu bahwa mayoritas dari barang kebutuhan pokok kita itu kan masih dipenuhi oleh impor. Artinya kapasitas nasional kita lebih rendah daripada kebutuhan. Oleh karena itu pasti akan selalu sangat tergantung pada situasi pasar internasional. Ya. Nah, pada saat menjelang Ramadan seperti ini memang sudah hukumnya dia akan naik karena permintaan naik itu rata-rata antara 20% menjelang Ramadan, nanti menjelang Lebaran itu sekitar 40%. Itu tren yang selalu terulang setiap tahun. Jadi ada permintaan agregat yang memang luar biasa gitu, di luar kemampuan kita untuk memenuhi. Lalu ada juga pengaruh dari situasi geopolitik dan tren harga pangan global itu sangat berpengaruh juga. Tadi seperti disebut oleh Pak Tulus tuh sapi misalnya ya, dan banyak komoditas lain. Lalu yang ketiga memang adalah persoalan bagaimana kita punya cadangan nasional ya dalam stok maupun dalam jalur distribusi, itu sangat berpengaruh. Nah, kalau kita lihat di pasar sekarang ini kan ada beberapa komoditi yang kelangkaan ataupun harganya yang tinggi itu disebabkan oleh masalah yang berbeda-beda. Kalau kedelai misalnya itu kan karena memang pasokannya tidak optimal di Amerika Utara dan Latin. Jadi ada banyak masalah tergantung komoditasnya begitu ya? Iya, jadi tidak bisa kita gebiak-uya bahwa semua ini naik, enggak juga. Nah, tapi begini, kalau kita lihat kan yang jelas tadi, selain stok, distribusinya harus bisa diawasi dengan baik. Jangan sampai stoknya aman, tadi dikatakan surplus oleh pemerintah, tapi distribusinya bolong nih. Kalau dari Pak Deddy, gimana lihatnya ini? Apa Justru yang itu kita selalu tekankan. Makanya kita selalu tekankan dari komisi, misalnya kita punya yang namanya cadangan nasional, kita punya sistem tata niaga dan distribusi yang memang bisa diawasi secara real time. Dan itu baru dimulai kemarin di minyak goreng misalnya dengan Kementerian Perindustrian membuat namanya SIINAK dan SIMIRAH gitu loh. Saya kira untuk komoditas-komoditas lain juga perlu dilakukan by real time, kita tahu gitu. Lalu dikombinasikan dengan informasi mengenai pergerakan harga maupun pasokan di tingkat global sehingga kita setiap saat tahu. Tapi soal kenaikan harga memang ya itu hal yang tidak terhindari. Makanya sebenarnya bukan soal harga. Tantangan terbesar bagi kita, bagi pemerintah itu adalah bagaimana daya beli masyarakat. Itu yang harus selalu dijaga. Dan yang kedua, bagaimana supaya semua pelaku, ya pedagang, pengimpor, pengecer, distributor, itu selalu bermain pada harga keekonomian, bukan harga spekulasi. Nah, itu tugas pemerintah untuk memastikan itu gitu loh. Ya. Nah, soal tadi harga dan juga daya beli, Pak Tulus, apa yang bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat ini? Karena mau tidak mau kan menaikkan daya beli dalam waktu singkat juga tampaknya bukan PR yang mudah, betul ya Pak Tulus ya? Iya, tentu saja. Tetapi yang terpenting daya beli kan soal income ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana pemerintah menjaga
stabilitas pasokan, misalnya pemerintah harus mengulik gangguan-gangguan jalur distribusi mana yang kira-kira menjadi biaya tinggi, ya, apakah ada pungli di satu tempat atau ada pihak-pihak yang mencoba bermain dan seterusnya. Tetapi ini juga kalau kita lihat juga dipengaruhi oleh kenaikan berbagai biaya infrastruktur, misalnya tarif tol itu kan juga naik, ya. Kemudian juga mungkin kenaikan BBM yang solar atau yang dan segala macam itu bisa berpengaruh dan kemudian dibebankan kepada biaya barang tersebut. Nah, oleh karena itu ini saya kira tugas pemerintah harus mencari jalan keluar, poin-poin mana yang kira-kira bisa dieliminir sehingga bisa menekan biaya produksi, ya. Nah, artinya faktor-faktor inefisiensi mana yang bisa ditekan sehingga bisa menekan biaya produksi itu, termasuk misalnya jembatan timbang dan juga malah. Jadi menekan biaya produksi ini jadi salah satu faktor ya untuk setidaknya eliminasi harga yang semakin naik ini kenaikannya. Kalau dari Pak Dedi, apa yang bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat ini? Karena kan kita tahu sudah mau bulan Ramadan, belum lagi nanti mau Hari Raya Idul Fitri, pasti tidak akan terasa. Iya, kan yang pertama tentu pasokannya kan harus ada, memadai, Mbak. Itu dulu yang harus dijamin oleh pemerintah. Kalau stok barang nasional itu cukup gitu ya, terdistribusi secara baik, dalam arti merata gitu ya, itu saya kira tidak akan masalah. Lalu tadi benar, yang kedua bagaimana menjamin efisiensi di tingkat distribusi, ya, biaya logistik, kebocoran, spekulasi. Nah itu yang saya kira harus dijaga, karena kan begini, pemerintah pusat kan dan juga pemerintah daerah itu kan sudah bisa sejak awal memprediksi kebutuhan rata-rata gitu ya, tren kebutuhan rata-rata. Dan proyeksi kira-kira tahun ini berapa kebutuhan. Nah itu dipenuhi dulu gitu loh. Menjamin barang itu ada di daerahnya masing-masing. Sehingga pemerintah nasional bisa memetakan jika ada gap antara kebutuhan dan pasokan itu bisa dengan segera diatasi gitu. Oke, jadi yang jadi simpulannya tadi pasokan, distribusi, dan biaya logistik juga harus ditekan ya untuk mengurangi tadi kenaikan harga yang dampaknya dirasakan masyarakat. Terima kasih atas waktu sekali lagi Pak Dedi, Pak Tulus. Ya, makasih. Selalu terima kasih. Ya, selamat malam. Indonesia Malam.